Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buatkan kajian tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Saya beri tema mengenal Allah melalui ilmu syariat Allah. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal, bab yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum saya menjelaskan yang berkaitan dengan tema yang saya angkat hari ini, maka perlu disimak firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126. Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Yang maknanya adalah milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Itu semua ciptaan Allah, dan semua ciptaan Allah itu mengandung hikmah, mengandung ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan Allah itu meliputi, maha meliputi, yang artinya tidak terpisah. Semua ciptaan Allah itu tidak terpisah dengan hikmah-hikmah, dengan pengetahuan-pengetahuan yang nantinya dengan pengetahuan-pengetahuan atau hikmah-hikmah tersebut akan menghantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenal kepada Allah, mengenal kepada asma-asma Allah atau nama-nama Allah, mengenal kepada sifat-sifat Allah, yaitu tentang karakternya Allah, dan mengenal tentang af'al Allah atau perbuatan Allah yang berkaitan dengan kemahabesaran Allah, keagungan Allah. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, untuk tema yang kali ini saya angkat, itu berkaitan dengan perbuatan manusia, tentang amal manusia. Karena apapun yang Allah ciptakan, termasuk di dalamnya manusia beserta perbuatannya, itu mengandung hikmah yang nantinya mengantarkan kepada ma'rifatullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Nah, perbuatan manusia yang sekarang saya angkat yang berkaitan dengan tema itu tentang syariat berwudu, tentang aturan berwudu. Untuk memulainya, saya akan membacakan bab syariatnya dulu. Jadi nantinya akan ada pembahasan tarekatnya, kemudian hakikatnya. Yang semuanya itu jika sudah dicapai maka disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Di dalam ilmu syariat tentang peraturan berwudu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 157 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Nabi SAW berwudu sekali-sekali. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 158 dari Abdullah bin Zaid, Nabi SAW berwudu dengan membasuh dua kali. Dan hadis yang terakhir ini tentang berwudu ini bukan saja tentang syariat atau aturannya, tetapi tentang tarekatnya juga disebutkan. Tarekat itu adalah tata cara pengamalan syariat, tata cara pengamalan ilmu syariat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 159 dan hadis riwayat Muslim nomor 226. Wudu Nabi SAW yang sempurna dipraktikkan oleh Utsman sebagaimana dalam hadis berikut ini. Humran, bekas budak dari Utsman, menceritakan bahwa ia pernah melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air dalam wadah untuk berwudu. Lalu ia menuangkan air pada telapak tangannya 3 kali, lalu membasuh kedua telapak tangannya, kemudian memasukkan tangannya lagi ke dalam wadah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh wajah 3 kali. Kemudian membasuh tangan hingga siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Lalu membasuh kaki hingga mata kaki.
sebanyak 3 kali. Kemudian ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat lalu tidak berbicara dalam dirinya, maksudnya tidak memikirkan urusan dunia dan hal-hal yang tidak terkait dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah tentang syariat dan tarekatnya. Untuk lebih jelas tentang bagaimana tarekat atau tata cara pengamalan wudhu sekali-sekali, 2 kali, dan 3 kali, bisa Anda simak di YouTube, sudah pernah disampaikan, divideokan oleh Ustadz Adi Hidayat. Sekarang tentang hakikatnya. Hakikat itu adalah inti, tujuan, kebenaran hakiki, yang mana hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Yang itu artinya manusia beribadahnya tidak boleh mempersekutukan Allah, karena itu pelanggaran syariat. Maka hal yang berkaitan dilarangnya orang itu mempersekutukan Allah, dia harus melihat kondisi hatinya ketika beramal dengan anggota lahiriahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Mengenai itu, kita harus mengetahui keadaan hati yang bagaimana, yang bisa disebut orang yang makrifat kepada Allah ketika di dalam melakukan peribadatan, yaitu orang yang mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah. Hal itu Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 29. Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Selain itu, yang termasuk berhakikat adalah setelah dimampukan bertarekat atau mengamalkan syariat berwudu, maka kembalikanlah kemampuan beramal solehnya kita itu kepada Allah yang menciptakan kita dan juga menciptakan kemampuan kita. Semua kemampuan beramal soleh kita itu adalah karunia atau pemberian Allah dan juga karena rahmat atau pertolongan Allah. Ingatlah selalu firman Allah dan hadis Nabi berikut ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Perbuatan kita ciptaan Allah. Hal itu berkaitan dengan firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Maknanya adalah Allah menciptakan manusia mampu berbuat jahat dan juga mampu berbuat takwa. Manusia diuji, disuruh memilih. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, mewajibkan bagi setiap muslim menuntut ilmu. Agar apa? Agar bisa memilih ketakwaan, sehingga Allah meridhoinya dan menyelamatkannya. Dan kita tidak mampu beramal soleh, kecuali hal itu karena rahmat Allah. Allah firmankan di dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah Ta'ala berfirman, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda tentang penciptaan manusia di dalam kandungan ibunya. Dan di dalam hadis yang agak panjang itu disebutkan, kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Amal yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah berkaitan dengan firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 8, yaitu Allah menciptakan manusia mampu berbuat jahat dan mampu berbuat takwa. Manusia disuruh memilih. Kalau misalkan manusia memilih berbuat jahat, maka Allah mentakdirkan celaka. Tetapi kalau manusia memilih berbuat takwa, maka Allah mentakdirkan bahagia. Setelah manusia itu melalui semua tahapan tadi, yaitu bersyariat, kemudian lanjut bertarekat atau mengamalkan ilmu syariat, dan kemudian berhakikat, tidak mempersekutukan Allah di dalam peribadatannya, lahir maupun batinnya, akhirnya orang itulah yang disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang yang bertakwa yang sesuai dengan perintah Allah, sesuai syariat Allah, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.